Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarwani, NIM saya 2105188. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda dan hukum benda. Satu, pengertian benda dan hukum benda. Pengertian benda, pengertian yang paling luas perkataan benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihakimi oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam artian sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. 2. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah Belanda, yaitu Zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum bendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Prof. L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Profesor Sri Sodowi Mas John Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda. Dan selanjutnya, bagian terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. 2. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Menurut si Sodewi Mason Sofwan, hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas. 3. Macam-macam benda. Undang-undang mengenai benda dalam beberapa macam, yaitu A. Benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan yang dapat diganti, contohnya seekor kuda. B. Benda yang dapat diperdagangkan, atau praktis tiap barang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Contohnya, jalan-jalan dan lapangan umum. C. Benda yang dapat dibagi, contohnya beras, dan yang tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. D. Benda yang bergerak, contohnya perabot rumah, dan yang tak bergerak, contohnya tanah. Menurut Profesor Sri Sodewi Majon Sofwan, benda dapat dibedakan atas A. Barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud. B. Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. C. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis. D. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan nada. Barang-barang yang akan ada dibedakan. 1. Barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang. 2. Barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada. Misalnya barang-barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan. E. Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang yang di luar perdagangan. F. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.
4. Asas-asas hukum benda menurut Profesor Sri Sodewi Mas John Sofwan. Ada 10 asas hukum dari hukum benda, yaitu 1. Merupakan hukum memaksa. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan, namun orang yang berhak juga dapat menyangkut. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak pendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan, namun orang yang berhak juga dapat menyangkupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. C. Asas individuality. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud dan merupakan kesatuan. Contohnya, rumah, mebel, hewan. Jadi, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. D. Asas totality. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa saja yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagian yang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. E. Asas yang tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperanakan, namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iuran lainnya. F. Asas priority. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. G. Asas pencampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. H. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan pembebanan mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlainan. I. Asas publicity. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar umum. Adapun mengenai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum. J. Sifat perjanjian. Orang yang menggunakan hak kebendaan, misalnya menggunakan hak memungut hasil gadai, hipotek, dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang zakelis, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.